Fenomena atau berita meninggal apa bunuh diri Gara-gara terlilit pinjol. Iya. Emang kenapa sih pinjol sampai lu bikin terlilit ya, gitu loh? kan itu yang perlu kita gali lebih dalam. Iya. Mana pacunya? Mana pacunya? Karena orang minjol buat pacaran. Wah seru tuh. Ada tuh ada. Aduh, pinjol buat pacaran. Gue pengen pacaran malam minggu nih. Duit. Iklannya kan ada, iklannya ada. Ada iklannya. Tapi gue pernah pacaran, tapi gue minjem data dia untuk minjol. Tapi gue balikin. Tapi dia sadar. Tapi tahu dia karena gue balikin. Karena memang gue butuh lah saat Masih malu nggak sekarang? Enggak. Pantes. Bagus. Maafin aku ya. Randi belum nikah begini. Iya, kalau gitu gue digade kali ini. Orang tuh kalaupun gajinya kecil gitu ya. Tapi kalau nggak dikejar-kejar utang kan lebih nyaman hidupnya. Iya sih. Kalau kita punya barang, punya ini, tapi kalau utang semua kan puyeng juga kan? Iya. Ya, makanya gue bilang, intinya begitu. Jangan banyak gengsi lah Jangan ya. banyak gaya lu, jelek gaya lu. Kalau gue punya prinsip daripada gengsi lu gedein, mending kambing lu gedein. Gede bisa dijual. Kayak Ini maksud gue. Selamat datang dunia tenang. Mari dengarkan podcast kepedean. Podcast kepedean. Podcast kepedean. Halo kembali. Ya, bersama kita. Sama kita bertiga lagi. kita bertiga lagi. Di podcast Kepedean. Kepedean, yang podcast yang sudah berjalan hampir berapa ya? Sebulan lebih ini ya? Sebulan lebih lah. Tapi kan dulu kalian pernah vakum lah. Iya. Dulu Dulu kan kita nggak cleaner. Iya, dulu ya, Cong ya, terus ada badai. Dulu ada badai, terus ada ada COVID. ada COVID. Akhirnya si Rani datang, Bang, ikut dong, Bang. Kita Ikut ajak dong, lainnya. gitu dia Kasian ya. Kasian. Di Kasian. pinggir jalan ngegelandang. Akhirnya kita ajak dia. Tapi tetap ada tanda tangan kontrak ya. Jadi hari ini kita akan ngebahas suatu hal yang sangat Banyak fenomena negatif yang terjadi, Cong. iya, negatif Negatif, banyak aja positif. beritanya ya. Beritanya sih gua. Beritanya banyak di Tapi apakah benar? senegatif itu? Iya, apakah cuma ada satu sisi aja yang salah? Iya. Oh. Tapi kita Apakah dia benar negatif atau negatif banget? Aku tadi dia positif. Iya. Kita nggak tahu. Kita akan bicarakan sereceh-recehnya. Di apaan sini ya, sih? di sini. Kita lagi bahas apa sih? Mau bahas apa? Kita bakal ngebahas pinjol. Pinjol. Lu tau pinjol nggak? pinjol. Apa Tahu tuh pinjol? gua. Pinjaman online deh. Pinjaman online. Hari ini kita akan ngebahas soal pinjol. Pinjol. Tapi sebelum kita masuk ke pinjol, Yap. kita mau bilang dulu terima kasih buat teman-teman yang sudah support Yap. channel ini. Heeh. Terima kasih sudah mau subscribe, Heeh. yang sudah mau like, yang atau sudah share juga. share, yang sudah nyalakan loncengnya, Heeh. yang sudah komen di YouTube, TikTok, TikTok, thank you banget. Di Instagram kita sudah maksimal komen. Semoga video-video channel podcast Kepedean semoga bisa bermanfaat dan menghibur Amin. tentunya. Kalau lu juga punya tema, lu bisa langsung kirim email kita apa yang mau dibahas. Betul. Yuk, Hari langsung ini aja kita bahas akan pinjol. bahas pinjol. Yap, Tuh, ada fenomena atau berita meninggal apa bunuh diri. Bunuh diri Gara-gara? gara pinjol. terlilit pinjol. Pinjol. Iya. Emang kenapa sih pinjol sampai lu Makanya bikin itu, terlilit ya, gitu loh? makanya kan. Itu yang perlu kita gali lebih dalam. Iya. Mana pacunya? Mana pacunya? Apa sih pinjol? Pinjaman online pinjaman tadi. online. Jadi Pinjaman kita daring ya, pinjaman daring. Fintech lah bahasa kerennya fintech, Ya. pinjaman. Atau juga ada fenomena yang dia merasa jadi korban Yap, karena bunga yang tinggi dari bunga yang pinjol. tinggi dari pinjol. mungkin pupuknya subur. Jadi bunganya cepat bertumbuh. Tapi ini pernah dibahas di podcast, banyak podcast juga sih tentang pinjol itu. Pinjol itu iya sebenarnya kan dana darurat. Nah, darurat ya. Iya, dana darurat, dan ya memang kita kan sudah eranya digital. Yang namanya pinjaman daring ya mau nggak mau ya kita harus support lah. Artinya kita harus siap. Kan banyak kasus segini Ran, dia ditagih sampai diancam-ancam, datanya disebarin, datanya. Atau data apa sih yang disebarin? Nggak tahu, data KTP mungkin ya. Identitas diri lah. Data sendiri atau enggak temennya misalnya tiba-tiba ini teman lu ini nih Belum bayar utang, belum bayar utang, belum tolong bayar utang dan sebagainya. tolong diingetin. Nomor Anda dijadikan jaminan. Iya. Biasa gitu lah. Iya. Nah kalau itu gue juga sempat dengar. Tapi kan itu ilegal katanya.
Oh, beda gitu ya, kayak gitu ilegal ya. Ilegal. Itu yang harus kita klarifikasi. Apakah pinjol seburuk itu? Iya. Apakah pinjol ada positifnya juga sebenarnya? Iya. Betul. Tapi kalau mungkin tadi berangkatnya kenapa ada pinjol? Mungkin awal pinjol berangkat itu awalnya mungkin sebenarnya pinjol kan bukan hal yang udah lama banget, Cong. Masih baru-baru banget lah. Masih belum belum sampai tahun 90 udah ada pinjol kan, belum, mungkin masih bank kan dulu masih bank lah ya, masih Bank keliling. Tapi sekarang banyak perbankan di kita itu sekarang udah punya pinjaman online juga. Oh. Artinya kan ya mau nggak mau ya kita sudah masuk ke ranah digital ya, pinjaman online ya. Ya makanya maksud gue dulu mungkin berangkatnya mungkin pinjol itu mungkin memang awalnya mungkin membantu, Cong. Jadi gue bilang dana darurat awalnya. Tapi akhirnya mungkin kesini-sininya akhirnya kok jadi buat memenuhi gaya hidup, Cong. Iya. Bener nggak? Bukan lagi darurat, Cong. Apakah mungkin handphone udah punya satu nih? Oh, darurat gue punya dua nih. Akhirnya minjem. Begitu nggak sih ada pinjol jatuhnya? Iya, menurut gue ya gitu. Akhirnya orang meminjam, bukan pinjol ya. Akhirnya orang meminjam uang ke pinjol akhirnya buat begitu. Jadi kan bisa jadi salah penggunaan, Cong. Sama aja kayak pisau nih. Pisau nih digunain buat apa? Kalau positif kan buat potong daging, bermanfaat. Ya kalau yang positif negatifnya kan bunuh orang gitu kan. Jadi tergantung sebenarnya itu digunain bener atau enggak. Iya, anggaplah pisau ini adalah pinjolnya gitu kan. Iya. Nah, pisau ini lu mau gunain apa? Lu mau gunain bunuh orang ya itu bermasalah gitu loh. Tapi kalau lu gunain untuk buat motong buah-buahan itu kan jadi bermanfaat gitu loh. Artinya cara penggunaannya lebih difikirkan kembali sih. Iya, maksud gue berarti kan pinjol lu awalnya mungkin berangkatnya dari gue pengen bantu masyarakat supaya lebih mudah. Mungkin kalau ke bank mungkin prosesnya terlalu lebih panjang sulit, mungkin ya. Terus pakai agunan atau jaminan ya. jaminan. Jadinya begitu sulit gitu kalau Rehan siapa sih? Jadi tapi akhirnya pinjol itu berangkat dari situ, tapi ternyata mungkin dia ngeliat masyarakat di plus 62 ini ternyata orang mau beli handphone aja nggak punya duit dipaksa-paksain nih. Akhirnya begitu kan. Akhirnya mungkin pinjol jadi namanya usaha, Cong. Pasti kan mau cuan juga dong. Akhirnya coba deh marketnya kita berubah sekarang. Kita dana darurat jadi sekarang lu mau punya handphone nggak punya uang silakan pakai ini. Nanti bisa anggap aja kayak pay letter lah. Jadi lu beli dulu, lu pakai dulu, kita bayar nanti. Kan jadi begitu kan ya. Tapi kan balik lagi ya, kita sebagai si peminjam ya kita harus tahu dong income kita per bulan berapa. Iya sih. Iya gitu. Lu misalkan lu gaji lu 3 juta, income lu 3 juta per bulan. Lalu lu ada iklan mau butuh handphone gitu-gitu. Pinjam aja di sini gitu kan. Terus cicilannya sebulan ternyata 4 juta. Ya lu kacau kan? Jadi lebih besar pasak daripada iya. Jadi dia gaya hidupnya nggak bisa dikontrol gitu ya. Iya. Terus gue sempat ngikutin berita tuh yang lu bilang terlilit pinjaman online, terus bunuh diri, habis itu dan sebagainya, nggak mau makan gitu. Kalau gue baca sih, jadi dia pinjam satu, terus pusing nggak bisa bayar, dia pinjam lagi untuk menutupi yang sebelumnya. Udah kayak gitu terus dan akhirnya menumpuk. Jadi dia namanya gali lubang tutup toko. Gitu. Dan kalau gue bilang, ya lu salah lah. Jadi itu bukan solusi ya kalau buat nutupin tagihan pinjol pakai pinjol yang lain ya. Bukan buat solusi. Karena gue pernah pinjol juga. Gue pernah pinjol. Lu pernah ojol nggak? Ojol pernah. Gue pernah pinjol. Gue lagi ada di titik gue lagi nggak punya duit dan gue butuh duit saat itu. Ya di zaman sekarang ya pinjol lah. Betul nggak sih? Solusi saat saat ini adalah pinjol gitu kan. Kan tapi di situ ada perjanjian. Artinya gue nggak tahu karena gue nggak pernah pinjol. Jangan sampai gue. Nah terus di sana kan tertera, lu mau minjem berapa, ya kan? Lu mengembalikan itu di tanggal berapa? Terus lu harus ngembaliin berapa duit? Keterlambatan sehari lu denda berapa? Oh jadi berarti syarat dan ketentuannya sudah ada semuanya. Ada. Itu yang legal loh ya. Yang kita ngomong legal aja ilegal. Iya, kalau ilegal udah pasti kalau bermasalah. Kalau ilegal tuh bagi gue sekarang udah kayak renterin model digital doang lah. Iya. Renterin dulu keliling ini sekarang modelnya online-nya doang gitu. Online doang. Gitu. Ini bayangin juga orang minjem 1 juta dikasih 700. Balikin 1,3. Itu udah ngebunuh. Bukan lagi nolong. Cari untung. Iya. Ini bukan cari untung lagi, untung banget. Tapi masa kalau lu bahas pinjaman online ilegal gitu, ya lu kan tahu bisa dengar cerita kenapa lu masih mau minjem lagi kan? Atau mungkin gini nggak? Gue sih nggak tahu ya. Gue kadang antara pinjol yang ilegal atau yang legal, apakah lebih mudah pinjam yang ilegal? Nah itu nggak tahu peraturan. Itu gue masih.
Coba kalau teman-teman ada yang tahu komen di sini Komen, ya. komen, ya. Karena nggak tahu, karena kita di sini nggak pernah, kita nggak tahu. lebih gampang mana pinjaman online yang ilegal apa legal lu Atau minjem? teman-teman punya pengalaman diteror atau apa, kita komen sama kita bisa ini kan. Tapi kalau diteror penagih, gue juga pernah diteror. Bukan artinya bukan diteror, ditagih gitu kan. Baik-baik aja kok. Tapi waktu lu ditagih itu ya, itu jangka waktunya apa lu udah telat sebulan, apa udah telat 2 bulan, Ya apa kalau udah telat keterlambatan sehari? sebulan ya berarti kacau lah maksudnya. Kalau telat sebulan bagi pacar ya? Iya. Pusing ya? Harus gimana nih? Gimana? Aduh gimana? Kacau lah kalau surat sebulan kan. Enggak lah, cuma beberapa hari sih. Cuma karena guanya baik-baik ya kan. Gua bilang, "Iya, Mbak." Enggak dicari lagi kasar enggak? Enggak kok. Sama Sama bilang mbak tadi barusan. Mbak. kenapa iya? Oh, cewek. Cewek. Oh, ada juga yang nagih-nagih cewek tuh ada. Ada. By phone Ada dulu, lagi mungkin cewek, by phone dulu. phone. Ntar kalau udah kesel dia panggil temannya. Panggil yang Enggak lah. rumah gitu ya. Heeh. Terus dia bilang, "Pak, ini selamat siang, saya dari platform ini bla 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 bla. Ini keterlambatan Bapak udah segini-segini nih. Kapan Bapak mau bayar?" "Iya, Mbak, saya lagi ada musibah. Mungkin saya minta jangka waktu lagi keringanan. Atau saya boleh nyicil dulu atau sebagainya gitu kan." Itu biasa ditawarin solution kok. Oh, pokoknya intinya ada etikat baik buat kita dari kita Iya. dulu gitu, bukan malah ditagih utang malah makin ngotot Makin gitu. ngotot Nanti gitu. saya nggak begitu ya. Makanya gue yang jadi pemikiran gue, ini apakah emang semua penagihnya galak-galak apa gimana? Gue juga nggak tahu. Tapi kan kalau kata dari sudut pandang konsumen nih ya, itu misalnya terlalu tinggi bunganya, terus kalau terlambat disebar data pribadinya. Hello bang, ini Gitu, secara Bang. secara OJK nih ya, secara OJK gue bahas nih kan. Nah itu kalau bunga tertera kok bang. Oh, udah tertera. Tertera, lu Waktu kapan- kita mau minjem tuh, Iya. tertera. Gue pernah kan lagi titik gue nggak punya duit sama sekali yang tadi. Gue mau minjol, terus gue tahu income gue nggak jelas, ya kan? Gue harus kembaliin 2 minggu lagi, lalu gue tahu income gue nggak jelas. Nah, kalau pinjol gitu berapa lama balikinnya? Ada yang 2 minggu mungkin, ada yang sebulan mungkin kayak gitu ya. Oh, ya. Tapi gue waktu itu 2 minggu gue minjem, karena gue sadar gue nggak mampu, gue nggak minjol. Ya gue lebih baik, ya tahan gue nggak punya duit, gue besok gue kerja nyari duit gitu loh. Atau nggak gue minjem sama temen, Iya, makanya gue sama saudara gitu loh. makanya kata gue mungkin gitu, orang pinjol itu jadi bermasalah gara-gara dia nggak bisa ngukur, Cong. Ukur kemampuannya. Iya. Iya. Jadi tadi bilang misalnya gaji 3 juta, tapi pengen iPhone-nya 14 14 yang Sekali bayar, harganya nggak 14 kan nyicil. harus cicil gitu. Kata gue itu suatu hal yang menurut gue kok lucu gitu. Terus kadang gue buka di YouTube gitu kan, buka di Facebook, gue cari gitu kan, gagal bayar pinjol gitu. Itu kayak jadi seakan-akan tuh prestasi. Dikasih tahu tips gagal bayar pinjol Oh, gitu. cari gue kemarin gue bisa nggak bayar pinjol, gak begini caranya Iya gitu. gitu Ya. lah. Sampai ada forum diskusi ngebahas platform gitu kan. Kayak misalkan platform ini Ada berapa A gitu. platform A, B, C ini aman gak sih kalau nggak bayar kayak gini? Terus ada bagian lapangan atau gini? Kok jadi kayak sebuah prestasi? Jadi ada berarti tips-tips? itu emang dari awal niatnya tuh nggak mau bayar. Mungkin kali ya. Kalau kayak gitu kan namanya jatuhnya mencuri, Cong. Iya sih, Mencuri iyalah. kalau kayak gitu. Ya kan ini kan lu meminjam. Padahal kalau misalnya kita sadar, main hutang kan istilahnya sampai dibawa mati, Cong. Ya maksudnya kalau naik hutang kan lo mau gini tadi Bang. Mau bunganya kecil, bunganya besar. Kalau tadi sudah tertera dan arti Dan kita setuju juga. setuju, berarti kan lu sudah menerima konsekuensinya kan. Iya. Lu nggak terpaksa harus ya kalau gue sih lebih setuju gitu, maksud gue orang yang minjem itu juga harus bertanggung jawab sih, Cok. Iya, jangan Jadi- sampai niatnya dari awal buruk gitu. Kalau emang lu nggak bisa bayar, lu harus berani pasang badan gini ngadepin, oh saya belum bisa bayar, jadi mungkin apa saya bisa nyicil dulu. Iya gitu loh. Bukan malah kabur, ngeblokin, mungkin begitu kali ya. Apalagi lu minjol lagi untuk nutupin utang lu yang sebelumnya. Ya kacau sih. Jadi ya mungkin gitu, mungkin kalau zaman sekarang makin maju, mungkin pinjol bisa dibilang nggak bakal bisa ke stop, berarti nggak bakal bisa di stop karena memang teknologi zaman kan makin maju, akhirnya Terus juga ada yang make juga, ada yang pakai juga. Kita buat dana darurat, dana darurat. Tapi kita sebagai orangnya juga lebih bijak, Cong lah. Iya. Ya lu kalau punya utang juga harus tanggung jawab gitu, harus Iya. bayar, harus sadar gitu ya, bahwa itu memang tanggung jawab lu. Bukannya kalau lu nggak mampu jangan pinjam. betul. Jangan pinjaman online. Makanya bisa kalau hidup sesuai dengan apa kadar kemampuan lu pasti Iya. aman lah ya. Iya. Kalau emang lu bener-bener butuh kepepet harus pinjam, ya lu harus takar juga kira-kira gue dalam waktu segini bisa bayar Bayar apa bisa enggak? enggak gitu ya. Kalau lu nggak mampu ya jangan minjem.
Tapi kan gini juga, pinjol berkembang kan, otomatis akhirnya ternyata konsumen kita itu gunain pinjol buat apa sih? Selain buat dana darurat, ternyata buat dana kebutuhan pribadi, gaya hidup lah. Ya, itu salah lah. Itu kan juga maksudnya namanya juga jadi konsumen juga incer itu juga. Loh, ketika buat gue ya, ini gue setuju sama statementnya, pernyataannya Rudy Salim waktu itu di acara podcastnya Arman Maulana. Ya lu ketika menggantikan pinjaman online itu sebagai kebutuhan, dana kebutuhan, ya lu salah. Kenapa? Karena dana kebutuhan aja lu nggak cukup, lu harus pinjol gitu loh. Betul, logis gak sih? Betul. Iya gitu. Jadi lu buat yang pokoknya aja lu nggak bisa malah minjem gitu ya. Jadi kalau kata Rudy Salim itu pernyataannya bahwa pinjaman online ini sebenarnya buat dana darurat. Tapi ketika lu menggunakan buat dana kebutuhan pokok, ya udah lu akhirnya dari lubang tutup toko. Tapi maksud gue mikirnya juga sih ya, gue jadi konsumennya istilahnya jadi yang minjol. Kita misalnya punya kebutuhan, terus gajinya emang nggak cukup, tapi kita perlu nih misalnya buat sesuatu gitu kan. Tapi kan nggak harus dipikirin, dia nggak mikir lagi, nggak punya pilihan gitu misalnya. Pinjam temen nggak ngasih, orang tua nggak ada yang ngasih, dia jalan satu-satunya itu doang dah. Iya gitu. Mungkin motor juga udah digade, mungkin motornya. Ini penting banget sekarang gitu. Mungkin kan orang juga lu harus mengambil resiko. Tapi kalau lu udah pinjam ya bukan berarti lu harus menghindar. Karena kan udah syarat dan ketentuan berlaku. Pokoknya gini tuh begitu baru udah minjem udah harus tanggung jawab deh gitu caranya. Ya lu namanya kita nggak usah sama pinjol lah, Cong. Sama temen lu punya utang juga harus bayar kan? Iya, walaupun nggak ditagih nggak di apa. Jadi ada tanggung jawab. Harus ada tanggung kita jawab. sebagai manusia juga punya tanggung jawab. Itunya sih. Terus kalau lu penagihnya kasar gitu, kadang-kadang gue ngikutin tuh kan heboh juga lah di YouTube tentang konten gagal pinjaman online, katanya kalau penagihnya kasar gitu jangan dibayar, nggak apa-apa gitu. Kan konteksnya itu lu utang. Padahal satu ujungnya tuh awalnya tuh emang lu utang gitu. Utang itu lu harus balikin. Iya. Buat gua ketika gua di posisi lu ditagih sama orang, ditagih dengan yang konteks di luar batas, gua bayar utangnya, gua laporkan penagihnya. Karena tidak karena merugikan gua. Oh, yang penting emang gua punya kewajiban bayar utang gua, harus dibayar gitu lu intinya gitu ya. Kalau gua sih jadi karena alasan. Iya kan nggak lucu. Kalau nanti lu udah nggak ada kan gitu ditanya yang bersangkutan masih ada utang nggak, ada utang yang harus diselesaikan nggak Pak, udah aman. Kenapa? Iya gara-gara penagih sebelumnya kasar jadi lunas gitu kan, nggak lucu. Betul nggak sih? Iya, ya mungkin kata gue gitu dong, berarti benar kita harus sadar diri, terus kebijakan kita juga harus inti kalau kita bisa mengontrol diri mungkin nggak banget, kita harus bijak. Iya, harus pengeluaran kita bijak. Kira-kira penting apa enggak sih? Iya. Ini mendesak banget gak sih? Ini butuh banget, jangan sampai. Tadi gue bilang jangan sampai lu mau beli handphone sebenarnya belum penting-penting banget, cuma keinginan doang akhirnya minjem. Akhirnya nanti lu pusing sendiri, atau mau beli barang-barang yang kalian teman punya motor baru, aku juga pengen punya motor baru, akhirnya DP-nya malah minjem duit. Pinjol itu bukan hal yang mendesak kan sebenarnya. Maksudnya lu kredit lu minjem nih kredit gitu kan, lu untuk kredit lagi ya kan, kredit ketemu kredit jadi. Iya kan, tapi ternak kredit. Iya, mungkin banyak juga masalah begitu jadinya. Orang Indonesia gitu maksudnya, jadi akhirnya nggak nyelesain masalah kan, malah buka masalah baru kan, dia ngutang di sini, dia ngutang di sini. Tapi ada nggak ya kira-kira orang minjol buat pacaran? Wah seru tuh. Ada tuh, itu ada. Ada minjol buat pacaran. Gue nggak pengen pacaran malam minggu nih. Iklannya ada. Ada iklannya. Tapi gue pernah pacaran, tapi gue minjem data dia untuk minjol. Tapi gue balikin. Tapi dia sadar. Tapi tahu dia, karena gue balikin. Karena memang gue butuh lah saat masih sama lu nggak sekarang? Enggak. Pantes. Bagus. Maafin aku ya. Andi belum nikah begini. Iya, lagi ntar gue digade kali ini. Gue lagi butuh bantu dana. Enggak ada. Saya nggak punya duit, kemana gade aja? Coba kita gade dulu ya. Ya kamu kan suka selfie. Iya, emang kenapa? Pinjol dong. Aku mau minjem gitu. Tapi gue balikin karena gue tidak. Iya, jadi kali tapi nggak semua cewek gue gitu, nggak semua pacar gue gituin gue enggak. Tapi akan ya. Ayo tadi putusin gue. Jadi maksud gue, jadi kalau kita bijak mungkin semuanya akan terselamatkan lah. Kitanya aman. Ya di pinjolnya, kalau gue pikir pinjolnya ya dia mau kan ada pasar dong. Kita sebagai orang dagang kan. Iya. Kalau cuma dana darurat dong, orang nggak bakal sesering itu kalau dana darurat kan. Jadi nggak berkembang ya. Karena orang kita dilihat konsumtif, ya kan. Akhirnya kan itu pasarnya kan, wah
nggak punya handphone, mau punya handphone baru silakan. Iya, makanya. Cicilan segini. Tapi orang yang minjem hanya sekedar nggak ngitung. Kira kalau segini berapa bayarnya, segini aja sekedar cepet deh, yang penting cepet. Malah buat gua mikir ya Bang ya, justru lu melakukan pengkreditan itu sebenarnya lu banyak duit. Oh, harusnya ya. Iyalah, kenapa? Harga motor contoh, OTR-nya contoh ya 20 juta, dengan lu ngambil kredit jadi 35 juta contoh gitu kan. Iya, lu berarti orang kaya lah. Kalau lebih mahal itunya kan. Iya, lebih mahal. Tapi ada juga loh orang konsepnya begini loh, kita kalau nggak kredit kita nggak bakal punya barang. Oh, Ada juga loh konsep begitu orang loh, ada kan? Ada. Gue kadang begitu ketemu. Coba gimana bang? Kita kalau kita nggak kredit, nanti kita nggak punya barang. Nah kalau lu kepikiran konsep begitu, lu nggak bakal punya barang udah. Iya. Atau lu punya barang bakal kredit dulu sudah, nggak bakal beli cash. Karena konsepnya udah begitu kan. Dari Percaya awal. begitu. Percayanya kayak gitu Kalau ya. nggak punya kredit nggak bakal punya barang. Jadi ya buat gue sih, mau itu pinjol, mau itu KTA yang diperbankan KTA atau dari Indonesia, ya itu kalau lu menggunakan dengan secara tepat ya itu benar. Tapi kalau lu menggunakannya nggak tepat ya aja. Ya kan kadang gini, kalau di bank itu kadang-kadang juga kadang kan mau buka usaha, Iya. ya kan, butuh pinjaman atau bondo dana kan, akhirnya kan dia kan menggadaikan agunan. Mungkin beda itu doang sih. Mungkin kalau dipinjol ada agunannya, orang juga bakal mikir coba. Iya, mungkin gitu ya. Kalau dipinjol ada agunannya ya, orang mungkin juga bakal mikir, dan arti akan nggak semudah sekarang kan cuma cekrek. Jadi Dia cair Dana gitu kan. cair. Kalau di bank itu kan ada agunannya, ada di lihat dulu bener nggak ininya itu syaratnya bener. Jadi kan mungkin begitu. tapi itu udah ada peraturannya sih. Kalau yang resmi udah ada peraturan Ada jelas kok, ya. ada. hukumnya. Di, gitu ya. kalau gua kemarin Jadi yang legal bunganya nggak terlalu tinggi dong. nggak terlalu besar seperti dulu lah. Oh dulu berarti dulu sempat besar berarti. Tapi kan udah diatur sama lembaga OJK Iya. itu tentang bunga, dan lu untuk menghindari ilegal lu tinggal hotline WA-nya aja itu ada kok. Gua kemarin Nah, pokoknya ada lah, pokoknya sebenarnya jalurnya mah ada gitu. Gue jajar gue masukin platform apa tuh, habis itu langsung kok dibalas sekian detik sama hotline OJK. Platform ini legal, terdaftar dan diawasi OJK. Artinya ya lu udah bisa menghindari pinjaman online yang ilegal sih. Tapi intinya gini bagi gue sih, kita sebagai itu harus sadar lah udah. Iya. Lu punya utang bayar udah. Udah punya utang bayar. Kalau Tapi lu sebelum lu ngutang harusnya lu berpikir pikir dulu. lebih dulu. Jangan buru-buru. Gue pernah lucu. Gue sempat ada di yang gue bilang gue nggak punya duit kan. Gue nggak punya duit, handphone gue jadul. Habis itu gue kerja, handphone gue masih pakai itu. Habis itu gue dibacotin sama OB gue. Apa? Katanya, lu gaji lebih gede gitu kan. Gaji lebih gede tapi handphone masih gedean OB. Terus gue bilang, lah urusannya apa? Mau handphone lu gede atau apa ya terserah Mahal ya, lu. bodo amat. Akhirnya apa? Akhirnya dia terlibat pinjol juga. Iya. Kayak gitu kan. Capek. Itu maksudnya orang tuh kalaupun gajinya kecil gitu ya. Tapi kalau nggak dikejar-kejar utang kan lebih nyaman hidupnya. Iya sih. Kalau kita punya barang, punya ini, tapi kalau utang semua kan puyeng juga kan. Iya. Ya, makanya gue bilang intinya begitu. Jangan banyak gengsi Jangan lah ya. banyak gaya lu, jangan gaya lu. Kalau gue punya prinsip, daripada gengsi lu gedein, mending kambing lu gedein. Nah, Gede bisa dijual. Iya kan? Iya maksud gue. Kalau emang kita nggak, hidup kan sewajar ya kalau kita nggak punya, yang nggak usah dipaksain. Kalau nanti punya kita beli, gitu aja gampangnya, nggak usah dipaksain. Kecuali kita butuh uang banget nih buat biaya sakit, Itu beda cerita ya. Itu kan mendesak ya. Tapi kalau cuma sekedar buat Gaya. hidup, kata gue. Tapi itu kan kadang-kadang kalau cewek susah. Susahnya misalnya circle-nya kan soalnya semuanya pada HP-nya sama, bagus. Ya kenapa ketika lu jadi yang beda tapi lu tahu kemampuan? Iya. Kalau enggak ya cari circle lain lah ya. Iya. Apa pusing-pusing ya. Ya pokoknya itu kalau punya itu tanggung jawab lah itu. Soalnya kan kalau nanti lu terlilit pinjol kan Temen lu juga nggak tahu. iya, Iya. enggak mau bantuin. Temen mau tahu. Iya, mau bantuin Dia enggak. aja ngomong apa? Lu sih pakai begitu. Jangan mengikuti gaya lah. Biarkan gaya yang mengikuti lu. Kalau lu mengikuti gaya nggak ada habisnya, Bang. Betul. Ya benar. Iya. Ya, itu sewajar. Pakai buat teman-teman yang punya utang, semoga cepat lunas. Iya. Amin. Kita doain ya, semoga cepat lunas. Semoga enggak terulang lagi. Semoga nggak terulang lagi. Semoga bisa jadi pembelajaran buat teman-teman. Amin. Jadi kalaupun mau ngutang, teman-teman tuh harus, tadi kata Panji, harus lebih bijak. Yap. Iya. Dipikirkan kira-kira gue dengan berutang ini mampu apa enggak sih? Ini penting banget gak sih? Bukan Iya. sekedar utang-utangan doang. Iya. Jadi itulah bagi gue. Jadi semoga dapat yang paling terbaik lah semuanya. Amin. Jadi kalaupun terpaksa harus ngutang, pilihlah segala sesuatu instansi yang benar-benar legal gitu. Legal. Entah mau ke teman, mau ke bank, mau kemana, mau Menurut gue ke sih pinjol. pinjol tuh pilihan yang terakhir lah istilahnya ke teman atau orang tua saudara dulu. Kalau lu lah. orang tua nggak ada apa ya, lu nggak apa-apa pinjol. Pinjol itu bener kok. Iya, maksudnya Iya, dengan konsekuensinya harus tepat Iya. waktu Iya. aja Ya, gitu. anggap aja kita itu Penggunaan yang tepat itu benar kok buat gua.
Ya segala sesuatu kalau penggunaan tepat pasti benar. Iya, benar. Ya kan? Karena Jadi- gue pernah ya tadi gue pinjol minjem data cewek gue. Itu salah itu jangan ditiru, tuh nggak boleh sebenarnya. Itu ya, Kalau gue sih bukannya salah itu. Hah? Memalukan. tapi itu maksudnya ya gue sangat beruntung karena ada pinjol gitu loh, Terselamatkan. lah. terselamatkan karena gue butuh gitu loh. Tapi ya karena gue tahu income gue jelas dan semuanya jelas, ya terbantu. Jadi penggunaan yang tepat pinjol itu bagus buat gue. Iya makanya gue sadar. Tapi di sini kita ngomong di luar konteks agama, Cong ya. Iya. Nah, kita ngomong hanya duniawinya aja. Duniawinya Ya. aja. Agama tuh udah beda jelas, sendiri lah, udah ya, jelas. beda sendiri. Agama teman-teman bisa balik ke agama masing-masing Iya. lah ya. Kira-kira itu baik atau enggak itu Baik ya. atau enggak, Tapi kita cuma ngomong sekedar. kita perspektif lebih umum kita Ya. bahas gitu kan. Tapi kan di agama pun kalau punya utang harus dibayar. Dibayar. Udah gitu doang, harus dibayar. Jadi itulah pembahasan kita tentang pinjol hari ini. Yap. Iya. Jadi teman-teman tadi gue bilang harus hati-hati Heeh. yang terlibat masalah, semoga cepat selesai. Semoga tetap bisa menjalani hidup dengan baik-baik Baik, saja. tenang. Ingat, jangan pikir punya masalah akhirnya bunuh diri jadi selesai masalahnya. Gua enggak ya. Lu belum Gua tahu, di sana masalah juga loh. Iya lah. Di sana masalah juga belum tahu kan. Jadi Kalau lu punya masalah ya lu hadapi lah. hadapi. Jadi kalau belum bisa bayar utang, ya harus pasang badan. Iya. Jangan sampai pinjamnya berani, ini nggak berani gitu ya. Jadi Pasang badan, jangan jual badan. jual badan. Ya. Pasang Jadi itu. Jadi teman-teman kita mau ngucapin terima kasih dulu nih buat Fuku Kopi kembali. Oh Yoi. iya, Fuku Kopi. Fuku Kopi tempat ngopi yang ada di Sunan Giri, Pondok Bahar Ceduk. Tempatnya Syahdu. Syahdu. Di sini varian kopinya banyak. Ada espresso, Ada espresso. bro. Ada Non Vino kopi juga ada. Pulu. Itu Ada Vino Pulu. Ada latte, Ada ada latte. espresso. Oke, banyak. Ada non coffee juga. Red velvet, coklat, matcha. Yang- Arang susu. Susu yang gue penasaran sih. Kenapa? Arang susu gue penasaran. Arang susu. Jadi Kalau gue dulu di Jogja pernah tuh kopi arang namanya. Nggak tahu, mungkin ini. Kita harus coba nih. coba. Jadi, lalu kalau ambil minum kopi lapar-lapar ada kepiting Ada kepiting tentunya. mertua. betul. Tapi teman-teman walaupun namanya kepiting mertua bukan berarti Bukan. kepiting doang dong. Iya. Pasti ada mertua juga dong. Ada mertua Ada juga dong. sirupnya. Oh, sirupnya. Ada ayamnya juga Ada ya. ayam, juga. ada lele. Lele nggak ada. Oh, lele nggak ada. Ada ayam. Ikan-ikan kan ada dong ya, ikan. Ada ikan. Ikan apa? Bawal gurame. Oh, ada Oh, ikan bawal, bawang, gurame. ikan gurame. Oke, banyak pilihan ya. Ada macam jadi bukan berarti kepiting doang. Iya. Dan tempatnya lu mau ajak keluarga lu itu cocok, Jadi- mau ajak pacar lu cocok, semuanya cocok deh. Buat parkiran juga luas. Luas. Fuso masuk fuso. Masuk. Lu punya event, lu punya acara ulang tahun, Bisa, langsung aja di sini. langsung booking ke sini. Langsung aja ke IG-nya kepiting mertua Iya, ya. Mas. Kepiting Untuk mertua. informasi reservasinya ya. Bisa. Bisa, langsung. bisa. Oke teman-teman, sampai jumpa lagi di episode kali ini. Yaps. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Heeh. Gue Dimas. Gua Randi. Dan gue Panji. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.